Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Di video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang zikir-zikir yang bisa memudahkan rezeki berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi kita sarikan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena memang banyak orang yang mengeluhkan tentang sulitnya mencari rezeki. Nah, di sini kita akan mencoba ya menjelaskan tentang beberapa zikir yang bisa mendatangkan rezeki atau mempermudah rezeki. Baik, sebelumnya seperti biasa ya sahabat, kita memuji dulu Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat, di video ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan mengulas ya, menyampaikan sharing saja ya, karena memang Abi juga bukan ahli ya. Jadi ada beberapa zikir yang bisa mendatangkan dan mempermudah datangnya rezeki. Nah, salah satunya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman, jika teman-teman membaca la haula wala quwata illa billah dengan ikhlas, insya Allah kita akan dipermudah rezeki. Namun masalah rezeki ini tentu saja teman-teman harus lebih memahami ya, bahwa rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Rezeki itu banyak jenisnya. Nah, salah satu contoh misalkan rezeki yang terbaik untuk orang yang sakit diantaranya adalah kesembuhan. Rezeki terbaik bagi orang yang malas bekerja adalah giat bekerja misalkan ya. Ya, rezeki terbaik bagi orang yang kebingungan adalah kembali seperti semula ya, bahagia kembali. Yang kesulitan menjadi mudah itu rezeki ya. Dan untuk orang yang malas beribadah menjadi semangat beribadah juga itu rezeki. Jadi banyak sekali jenis-jenis rezeki yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempersempit ya yang namanya rezeki. Jadi rezeki itu banyak. Nah, ketika kita mengetahui bahwa rezeki Allah itu begitu banyak, bahkan kita tidak bisa menghitungnya nih, maka kita akan semakin bersyukur. Nah, kalau kita merasa tidak ada rezeki karena memang pikirannya cuma ke rezeki berbentuk materi, ya kapan bersyukurnya? Sementara ketika kita tidak bisa bersyukur, justru Allah akan menyiksanya. Ya, menyiksanya mungkin dengan tambahnya kerumitan hidup di dunia, dan kelak di akhirat jelas ya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi seperti itu Mi. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa bersyukur, la in syakartum la azidanakum, ketika kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ketika kita kufur nikmat di sini ya Allah akan menyiksanya dengan berbagai macam kesulitan ya. Nah itu, jadi daripada kita mengeluh ke makhluk nih, lebih baik kita sholat tobat, sholat hajat, lalu kita baca sholawat, istighfar, dan juga la haula wala quwata illa billah. Perbanyak la haula wala quwata illa billah, karena la haula wala quwata illa billah itu akan menguntungkan baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dan ya pesan ya dalam bacanya juga jangan sampai niatnya karena mau rezeki, lillah saja ya. La haula wala quwata illa billah. Bahwa kita tidak ada daya kekuatan apapun ya selain dari pertolongan Allah. Perbanyak di sini ya, bisa 100, bisa 1000, ya terserah mampunya berapa gitu ya. Yang penting ikhlas dan juga istiqomah. Karena Allah menyukai amalan yang terus-menerus gitu. Yang terus-menerus diamalkan, bukan hanya misalkan baca bentang-bentang lagi sulit ya, baca sholawat 10.000 besoknya tidak gitu. Jadi yang istiqomah saja, yang dawam ya, dawamul amal terus walaupun sedikit. Misalkan mampunya 3 ya terus 3 ya. Jangan sampai sekarang
100 besoknya tidak. Ya, lebih baik sedikit tapi dawam gitu. Istiqomah. Ya, istiqomah. Misalkan la haula wala quwata illa billah baca setiap asar misalkan, terus setiap asar mampunya berapa. Sesuaikan saja dengan waktunya ya. Dan yang keduanya, teman-teman yang bisa mengundang rezeki itu yaitu membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus itu kalau bisa sampai 100 nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, itu teman-teman. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ya. Itu juga bisa, insya Allah bisa mempermudah rezeki ya. Yang pertama la haula wala quwata illa billah. Terus yang kedua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus yang ketiganya teman-teman yang bisa mendatangkan kemudahan rezeki itu memperbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ya. Kalau misalkan sebelum subuh ada lagi tambahannya misalkan dibaca 100. Ini ada hitungannya kalau sebelum subuh. Ini kisahnya suatu saat Rasulullah didatangi oleh salah satu sahabat ya yang mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi. Rasulullah menganjurkan seperti itu karena dengan membaca ini wasilahnya ya insya Allah katanya dunia bakal tunduk datang. Tunduk di sini artinya ya bisa kaya ya. Artinya kita tidak diperbudak oleh harta kekayaan. Karena banyak ya, hartanya sih sedikit tapi diperbudak. Misalkan punya ayam 1, maghrib belum pulang, dicari gitu. Kan dia repot hanya dengan ayam 1. Itu kan kekayaan yang apa? Kekayaan yang merepotkan. Berarti kita yang tunduk terhadap kekayaan. Hilang uang, misalkan punya uang 10.000, hilang 1.000, terus di pikiran capek yang 1.000. Padahal yang adanya yang lebih banyak yang 9.000. Ada lagi misalkan tambahnya digantiin. Kalau ada jadi 11.000. Terus jadi nggak bakalan puas gitu. Nah, ketika kita sering membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka insya Allah dunia akan tunduk. Bahkan setiap ucapan itu akan dituliskan 10 kebaikan dan juga akan diciptakan satu malaikat yang terus-terusan meminta istighfar seperti itu. Ya perbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan ini juga bukan hanya untuk urusan rezeki teman-teman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ini juga merupakan bacaan yang ringan di lidah ya, di lisan tapi memberatkan timbangan ya. Nanti itu di timbangan itu akan berat dengan ucapan ini. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallah enggak berat kan baca itu ya. Sambil duduk daripada ngelamun, subhanallah wa bihamdi sambil jalan ya. Baca itu sambil jalan ya. Misalkan ya, daripada kita ngelamun gak karuan kan. Bisa-bisa nanti kasamet cenah cek bahasa orang mah itu. Ya. Karena sering berpikir mengosongkan pikiran. Ya, jadi kita sering-seringlah berzikir. Pilih saja ya, mau memperbanyak la haula, mau memperbanyak la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, mau memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, kalau sebelum subuh teman-teman bisa mengamalkan sebelum subuh itu sebelum datang sholat waktu sholat subuh ya, termasuk sholat sebelum subuhnya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya. Gitu. Jadi insya Allah itu sampai 100 karena memang ada jumlah yang disebutkan Rasulullah. Bacalah ini 100 maka dunia akan tunduk kepadamu. Ya tunduk di sini seperti tadi. Jadi kita tidak tidak tersiksa, tidak diperbudak dengan harta. Ya. Misalkan punya kekayaan hanya kolam 1 misalkan. Turun hujan, capek di pikiran terus. Bagaimana ikan kalau misalkan bagaimana kalau air misalkan melebihi kapasitas. Wow. Nah, seperti itu ya. Jadi yang diperbudak dengan harta capek kalau diperbudak. Justru kita yang harus memperbudak. Karena gini teman-teman, harta kekayaan itu hanya alat. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Kalau dijadikan sebagai tujuan ya, jadi kita akan capek. Kerja tujuannya uang, kerja
Kalau misalkan kerja tujuannya hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah, enjoy kerjanya juga. Karena tidak memikirkan hasil. Kita melaksanakan kewajiban. Apa? Kerja. Hasilnya ya terserah Allah. Yang penting kita sudah tuntas melaksanakan kewajiban. Nah, kalau memikirkan hasil capek. Nah, itu juga termasuk diperbudak. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita melaksanakan kewajiban, ya enjoy saja kerja apapun. Karena lamun bahasa Sunda sana teman-teman, sahanu ngakal pasti ngakel gitu. Ketika kita bekerja pasti ada hasil. Ya. Dan ketika kita bekerja insya Allah akan dihargai Allah. Allah itu asyakur, maha bersyukur. Berbeda dengan kita, kadang-kadang kita mau perhitungan. Allah itu tidak berhitungan. Yang penting kerja, masalah hasil dari mana gitu. Ya, masalah hasil. Gak hasil dari sini, gak berhasil dari sini, datang dari sini. Rezeki kan macam-macam. Allah tuh yang ngatur. Kadang-kadang kita kan terasa ya. Misalkan yang ditunggu-tunggu nggak datang teman-teman. Tiba-tiba datang yang aneh, bahkan lebih besar gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah Allah mengatur rezekinya. Ya. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu karena sudah memberitahu bahwa mau ngasih uang sekian. Ya. Tapi ternyata tidak terjadi. Ya. Bahkan datangnya dari yang lain gitu. Nah itulah. Karena memang kita sudah menyelesaikan tugas yaitu bekerja. Sudah. Ya. Masalah hasil silahkan Allah yang ngatur. Karena Allah lebih tahu lebih tahu kapan kebutuhan kita yang mendesak. Gitu. Kalau misalkan contoh kalau misalkan kita diturunkan rezeki hari ini. Sementara kebutuhan kita bulan depan yang lebih mendesak. Kalau dikasihkan hari ini, bulan depan tidak ada, mungkin bulan depan kita tidak bisa menutupi kebutuhan. Seperti itu. Jadi Allah yang ngatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan ya saat ini bulan-bulan ini kita sulit. Karena Allah lebih tahu. Kalau dipermudah bulan ini dan dipersulit bulan depan, sementara kebutuhan datangnya bulan depan, kita yang akan repot. Allah itu adil gitu. Jadi ketika kita punya pikiran terus positif teman-teman, gak akan capek, gak akan diperbudak dengan harta. Nah itu dalam rumah tangga itu juga harus seperti itu ya. Jadi kita akan selalu bersyukur ya. Tidak diperbudak ya. Makanya bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum subuh tambah dengan astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 100 kali ya, insyaallah ya. Dan rutin, bukan hanya sekali. Kalau sekali mah obat juga nggak terasa gitu. Jadi rutin, nanti juga ada efeknya. Nah, sholawat juga kan efeknya baru berapa bulan gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ditunggu dulu apa? Ikhlasnya gitu kan. Gitu. Ditunggu dulu. Ya kalau misalkan dalam bahasa Sunda terap obat gitu. Biasakan dulu nanti sudah terbiasa ya. Terus yang bisa mengundang yang keempatnya yang bisa mengundang yang bisa mengundang rezeki itu dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas. Banyak surat Al-Ikhlas. Ya, misalkan kita membiasakan 3 kali, 7 kali, 15 kali, 21 kali, 100 kali, ya terserah lah. Yang penting kita istiqomah tadi juga. Dawam ya yang penting gitu. Misalkan kita jadwalkan setiap habis subuh misalkan baca berapa kali gitu. Nah itu salah satunya ya. Jadi dengan dawam surah Al-Ikhlas insya Allah. Bahkan surah Al-Ikhlas itu kan kalau misalkan 3 kali itu sama dengan tamat satu bacaan Al-Quran gitu. Karena memang Al-Ikhlas itu pahalanya sepertiga Al-Quran ya. Kenapa Al-Ikhlas itu luar biasa bahkan ada kisah orang yang ketika itu meninggal lewat di depan Rasulullah. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kisah Al-Ikhlas ya. Lewat di depan Rasulullah SAW dan mayat itu ditanya ya. Dan beliau Rasulullah itu dimintai untuk menyolatkan mayat tersebut ya, menyolati mayat tersebut. Rasulullah bertanya itu, apakah dia punya utang? Dia punya utang sekian dinar. Ya. Rasulullah tidak mau menyolatkan karena doa Rasulullah itu pasti diijabah. Sementara penjelasan ketika orang punya utang itu akan ditunggukan dulu, harus selesai dulu permasalahan ini. Bahayanya utang luar biasa. Takut benar masalah utang. Ya, itu kan tiba-tiba datang
malaikat yang memberitahu Rasulullah bahwa hutangnya sudah dilunasi Allah. Ya, ternyata Rasulullah sampai aneh gitu. Amalan apa gitu. Sehingga orang tersebut mendapatkan keistimewaan dari Allah. Dia sering memperbanyak surah Al-Ikhlas. Nah, gitu. Ternyata surah Al-Ikhlas utang saja bisa dilunasi Allah. Gitu. Tapi bukan berarti kita baca surah Al-Ikhlas ingin dilunasi utang. Ini salah satu kisah yang menjelaskan seperti ini. Ini sangat luar biasanya. Ya. Jadi surah Al-Ikhlas itu kenapa istimewa? Karena memang menceritakan, ya, Qul huwallahu ahad, menceritakan keesaan Allah. Ya, Allah itu tempat bergantung, ya, tidak diperanakan, ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi menceritakan sifat-sifat Allah yang luar biasa, yang maha agung. Ketunggalan Allah, Qul huwallahu ahad, tempat meminta atau tempat bergantung, ya. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuh, ya. Dan juga tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi bagaimana istimewanya? Ya, seperti itu. Jadi perbanyaklah membaca Al-Ikhlas, ya, dengan ikhlas gitu. Ya, baca teman-teman. Ya berapa kali saja mampunya, ya. Kalau misalkan mampunya 1000 kali ya bagus. Tapi yang penting istiqomah tadi, ya. Jangan sampai baca hari ini 1000, besoknya tidak. Bahkan tidak lagi baca seumur umur gitu. Bacanya hanya berdasarkan sesuatu, ya, karena kebutuhan mendesak gitu. Ya lebih baik bacalah. Nanti juga ada kok pertolongan Allah itu di saat kita butuh gitu. Dan di saat menurut ilmu Allah gitu, menurut ilmu Allah bahwa kita misalkan saat ini belum waktunya gitu. Nanti waktunya. Kita terasakan, Mi. Gitu. Kita minta rumah berapa tahun, ya kan? Tapi di saat belum sampai, ya ada saja, ya, halangannya. Tapi ketika udah sampai waktunya, bahkan di luar nalar kita gitu loh. Nah itulah kalau Allah, makanya Allah sudah membuktikan, ya, kalau misalkan kita tidak semakin kuat keimanan, rasanya aneh gitu. Padahal Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, gitu kan. Nah itu, jadi sudah ketika kita sering bertafakur, maka atas apa yang diberikan Allah, kita akan semakin bersyukur. Pantasan ada penjelasan bahwa bertafakur 1 jam lamanya, memikirkan keagungan Allah, ya, maka nilainya lebih bagus daripada sholat kita semalam suntuk. Gitu. Nah, membaca surah Al-Ikhlas. Dan juga ada anjuran membaca surah Al-Waqiah. Kelimanya, membaca surah Al-Waqiah juga bisa mempermudah rezeki. Itu juga harus istiqomah juga gitu. Dawam misalkan kita baca. Tapi bukan hanya Al-Waqiah terus, ya. Surat yang lain gak dibaca gitu. Ya bukannya gak bagus gitu. Cuman yang lebih baik itu Al-Quran itu dibaca seluruhnya. Ya. Terus juga, nah Al-Waqiah teman-teman, ya, baca rutin saja sesuai dengan sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Misalkan teman-teman misalkan santainya itu sekitar habis subuh, ya udah baca habis subuh. Ya. Jangan memaksakan misalkan karena ada misalkan ustadz siapa gitu ya yang menjelaskan harus dibaca jam sekian atau harus dibaca dengan jumlah sekian. Sementara kita sibuk di jam segitu, akhirnya kan nggak baca itu. Ya, akhirnya nggak baca. Sesuaikan dengan keadaan. Ya. Kapan saja gitu kan. Yang penting kita istiqomah baca, ya, surah Al-Waqiah gitu kan. Terus juga, ya, perbanyaklah membaca sholawat. Makanya tadi juga di awal kita sholawat, ya. Perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat yang mana? Yang mana saja yang bisa, ya. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa salim. Ya, seperti itu. Atau juga yang tadi Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau misalkan wah ini pingin yang lebih khusus nih, ada sholawat fulus nih, tahu sholawat fulus? Sholawat fulus itu sholawat uang, fulus itu kan uang ya artinya. Ya. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan kamilatan tajuruli bihal amwala wal fulusa wal mat'umata wal malbusa wal markuba min kulli jihatin fi ayyi waqtin wa sa'atin bi adadi nafasi wa nufusi kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
Nah belum dikasih ke Umi kan, takutnya nggak ikhlas Mi, karena artinya itu minta uang, minta pakaian, minta harta kekayaan, minta kendaraan. Gitu. Udahlah yang biasa saja gitu. Ya, ya harus lurus dulu hatinya. Ya. Salah-salah malah nanti salah niat kacau gitu kan ibadah. Sholawat yang dianjurkan Rasulullah. Atau juga bisa Allahumma sholli wa salim ala nabiyina Muhammad. Ya, banyak sholawat itu. Atau shollallahu ala Muhammad yang pendek. Ya, sholawat Jibril ya. Shollallahu ala Muhammad. Banyak yang mengisahkan bahwa sholawat Jibril itu bisa mempermudah rezeki. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kalau pengen banyak ya shollallahu ala Muhammad gitu. Kalau Ibrahimiyah kan, kalau misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, yang biasa dipakai itu di tahiyat akhir atau tasyahud akhir, itu panjang. Misalkan kalau 1000 ya mungkin butuh waktu sekitar 5 jaman. Ya. Pengen banyak lah 5000 misalkan pengen bacanya ya udah shollallahu ala Muhammad gitu kan. Ya, jadi memperbanyak sholawat teman-teman itu bisa mempermudah rezeki. Dan yang terakhir, perbanyaklah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mau lebih lengkap lagi, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil hukukil wajibati alaiya, dan seterusnya. Saya mau istighfarnya sama orang tua, kalau magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Saya mau yang rajanya istighfarnya yang mana saja Mi. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Nah, bahkan kalau saya dual istighfar itu dianjurkan sekali nih. Baca pagi, insya Allah kalau siangnya meninggal maka dia akan masuk surga. Kalau dibaca sore, malamnya meninggal, insya Allah masuk surga. Makanya pagi dan sore itu bacalah. Saya dual istighfar minimal 3 kali. Ya, saya dual istighfar itu kerajanya istighfar. Ya, kalau bisa sih 100 kali. Rasulullah SAW saja baca istighfarnya itu satu riwayat 70 kali minimal. Satu riwayat lagi 100 kali. Rasulullah itu yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dimaafkan segala dosanya. Ya kita yang nggak ada jaminan apa-apa ya. Seharusnya lebih banyak. Wajar lah kalau kita bacanya juga 1000 atau bahkan lebih banyak dari itu. Karena memang kita tiap waktu bikin dosanya. Lagi sholat aja bikin dosa Mi. Kadang-kadang gini Mi, Abi lagi sholat ngimamin tadi ya subuh. Allahu Akbar. Ada orang yang tidak berjamaah. Deket-deket ke masjid itu berjamaah. Kan dosa makanya. Gitu. Nah lagi sholat saja hati itu maksiat teman-teman. Apalagi gitu. Sedang nggak sholat gitu. Jadi ya kadang-kadang setan itu pintar setan itu. Teman-teman pintar setan itu ya. Kadang-kadang ketika orang beramal itu disusupi biar dia nggak ikhlas, biar dia riya, biar dia takabur, macam-macam di dalam hati itu. Merasa diri paling baik kan itu bahaya itu kan. Iya. Itu kan penyakit amal yang bisa merusak amal. Bahkan hasud datang. Ya macam-macam lah ke dalam hati itu. Kadang ini lagi ibadah loh Mi. Itu lagi sholat, kita lagi zikir, kadang-kadang masuk hati. Ada orang lewat, mungkin saja kan orang tersebut lagi ada kepentingan kan. Karena nggak sholat gitu kan, nggak sholat berjamaah. Itu pikirannya, wah macam-macam. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada saja yang merusak amal itu. Ya, makanya kita sering-seringlah beristighfar. Astagfirullah. Karena kadang-kadang kita berbuat dosa yang tidak terasa, tidak menyadari gitu. Banyak dosa-dosa yang sifatnya apa? Nanti justru yang celaka itu yang tidak sadar dosanya. Oke. Nah jadi kita simpulkan teman-teman, jadi teman-teman tinggal amalkan saja salah satu dengan penuh keyakinan dan ikhlas. Itulah kuncinya ya, amalan apapun insya Allah ya. Yang pertama ya sering-seringlah membaca la haula wala quwata illa billah. Silahkan jumlahnya mau berapa dan sesuaikan waktunya ya. Terus yang keduanya membaca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Silakan ya, kapan jumlahnya juga terserah ya, walaupun ada yang menganjurkan 100, tapi kan disesuaikan juga dengan keadaannya. Dan yang ketiganya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau misalkan sebelum subuh tambah dengan astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah kalau sebelum subuh khusus ya ini harus 100 gitu ya, jangan lebih jangan kurang nih. Terus kalau yang
keempatnya yaitu Membaca membaca surah surah Al-Ikhlas, kelimanya membaca surah Al-Waqiah, terus keenamnya Sholawat. sering-sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, sholawatnya mana saja ya, dan yang terakhir sering-seringlah membaca istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Itulah teman-teman amalan yang bisa mengundang mudahnya rezeki, mengundang rezeki. Pilih saja salah satunya ya. Yang penting istiqomah. Mau memperbanyak sholawat silakan, mau memperbanyak istighfar silakan, mau memperbanyak la haula silakan, mau istiqomah membaca surah Al-Waqiah silakan, Al-Ikhlas silakan. Yang penting kuncinya niatkan ibadah lillah. Biarkan masalah urusan rezeki itu janji kok. Ya, ketika kita membaca itu pasti ditepati. Ya. Kalaupun belum, ya ini yang harus kan supaya ikhlas teman-teman. Ya gitu. Percuma kita amal kalau nggak ikhlas, capek Mi. Ya. Ya ini yang harus ditekankan Mi. Jadi yang penting niat, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apapun yang dibaca semata-mata mencari ridho Allah. Ya. Ketika kita sudah begitu, terus Allah memberikan kemudahan rezeki seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dengan membaca itu, ya Allah akan memberi rezeki. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti di awal. Ya gitu. Kacau rumah tangga, rezekinya berarti tentram berumah tangga. Seperti itu. Macam-macam loh. Beda-beda lah. Ya itu ya teman-teman ya. Niatkan ikhlas karena Allah semata. Ya. Jangan sampai kita ibadah mubazir. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya, walaupun emang kita konsepnya ngobrol santai ya Mi ya. Ya bukan ceramah, karena memang ya bukan ahli lah ceramah gitu kan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, walaupun mungkin dalam penyampaiannya kesana kemari ya, atau juga kurang susunannya karena memang bukan ahli bahasa lah, bukan ahli, kita mah bukan ahli ceramah ya gitu. Ngobrol aja teman-teman. Nah, intinya adalah ya mengajak yuk permudah rezeki kita dengan cara yang sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, menggunakan bacaan-bacaan yang tadi. Dan ingat ketika membaca, ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.